saum saya sedikit, nggak ada apa-apanya. Namun ya Rasulullah, wallahi ana uhibbullaha wa rasul. Demi Allah, saya cinta pada Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa kata Rasulullah? Faqal al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama yang ia cintai. Insyaallah yang hadir sini saya amat cinta karena Allah. Ya. Insyaallah kita masuk surga sekeluarga insyaallah. Amin. Ya. Karena tadi ingat pesan ini, al-mar'u ma'a man ahabba. Jangan masuk surga dulu nih, masya Allah. Loh, kemana nih saya ini kok nggak ada nih? Nah, karena saya cinta dengan panjenengan sedulur nih, sedang sedulur. Maka insya Allah saya tetap ikut jenengan, masya Allah. Cinta kepada Rasulullah, sama-sama insya Allah kita berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk di level tilawah juz'iyah, sakit saya mohon saya izin pakai habis saya, masya Allah, ada ayat saya masya Allah. Izin berdiri sedikit. Lanjut cepat aja. Ini karena mungkin banyak teman-teman yang kali pertama kita harus jumpa ya. Maka sedikit review bagaimana inspirasi kami melahirkan metode Al-Husna. Ya, dimulai dari ayat sebelum slide sebelumnya. Nah, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'an sebenarnya sudah cukup jumlah mufidah. Ya. Warattilil Qur'an sudah. Baca Al-Quran dengan tartil, ternyata dilanjutkan dengan masdar di sini sebagai maf'ul mutlaq. Yang maknanya apa? Takkid. Maknanya apa? Takkid. Warattilil Quran jumlah mufidah, sudah selesai, sudah bisa difahami. Waqaf boleh. Waqaf di sini boleh. Warattilil Quran, waqafnya apa? Halo. Waqafnya tam, kafi, jaiz, hasan, qabih. Jaiz, hasan, kafi diputus semua. Maknanya sudah sempurna. Nanti kapan kita paham ini kategorinya kafi, ustazah, hasan, atau apa tadi? Tam atau qabih, itu nanti di level 4. Kita harus tuntas tuh. Ini kita sekarang mau masuk level berapa? Level 2. Lanjut sampai level 4 sampai besok ya. Masya Allah, saya sih ayo aja. Hobinya ngajar gitu, masya Allah. Warattilil Quran, tuntas baca Al-Quran dengan tartil. Ditambahi tartila, takkid. Maka harus tartil yang optimal. Kenapa? Karena ada takkid tuh di situ. Nggak cukup dengan baca Quran dengan tartil. Namun apa yang diinginkan? Optimal. Jadi jangan baca Quran ala qadrihi, ala kadarnya. Tartil aja nggak cukup, apalagi kita sebagai guru. Nggak hanya cukup bagus, tapi tahu tadi waqaf tidak, waqafnya tadi apa? Wallahu a'lam Ustaz. Masih pakai ilmu apa? Hirologi, hiro. Ini kayaknya nih, masya Allah. Tahu kafir? Nah, jadi insya Allah nanti kita masih panjang perjalanan. Ya, insya Allah masih panjang. Nah, ini inspirasi kita pertama, kita pengen peserta didik seluruh umat khususnya di Nusantara ini, ya, insya Allah bisa membaca Quran dengan tartil yang optimal, enggak tarka saja, tapi optimal. Sederhana, tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Dia faslahnya bagus, bukan bagus lagi, bagus. Masya Allah. Ya. Bagus. Gak cukup faslahnya oke. Apa yang kedua? Ma'rifatul
wukuf. Dia paham titik komanya ketika waqaf. Itu tadi itu. Wah nggak boleh berarti sih boleh. Waratil Quran boleh. Namun waqafnya apa? Hasan. Kenapa? Karena dia sudah berhenti di makna yang sempurna, bisa difahami, namun dengan ayat setelahnya masih ada hubungan i'rab. Masih ada hubungan gramatika. Sebagai apa dia? Sebagai maf'ul mutlak, penguatan. Maka boleh berhenti di sini, nggak boleh lanjut langsung. Gitu. Nanti kita kupas tuntas di level 4. Insyaallah. Bagaimana hasan, bagaimana tam, bagaimana ikhtiyari, bagaimana ikhtibari, bagaimana waqaf idtirari. Nah, kita bahas tuntas. Oke, next. Nah, kemudian inspirasi yang kedua, ini ya. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tahu dalam riwayat Ibnu Katsir, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya. Bisa diulang tadi Ibnu Katsir gimana? Wa laqad yassarnal Qur'ana. Nah, gitu. Diulang. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Gitu. Itu nanti kita pelajarin di level 6. Masya Allah. Smart qiraat kita belajar qiraat enggak cuma satu riwayat. Kenapa? Karena muqri yang sesuai mustalahat ilmu qiraat yang dikatakan muqri itu minimal menguasai 3 riwayat. Kita berapa riwayat? 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan lah, calon muqri berarti. Calon muqri. Ya, muqri itu kalau sesuai dengan mustalahatnya. Jadi muqri itu minimal 3 riwayat. Dan itu level tamhid yang masih level dasar muqrinya. Nanti mutawassit itu dia minimal di atas 4. Baru yang muntahi, yang paling puncak muqri itu dia menguasai minimal sab'ah. Ya tadi ya. Nah ini yang tadi dibaca tuh Ibnu Katsir bacaannya. Ya, bacaan Ibnu Katsir yang paling disenangi Imam Syafi'i. Kalau tilawah tuh pakai Ibnu Katsir. Makanya teman-teman bilang Imam Syafi'i ini hampir nggak baca Quran. Ya, hampir nyaris nggak baca Quran. Karena setiap baca Quran dibaca Quran. Ini nggak baca Quran dia. Bacanya apa? Quran. Itu Imam Syafi'i. Oke? Nah maka kita amat yakin, oke, kita diminta tampil optimal, tapi Allah kasih garansi, ternyata mudah, ya? Mudah belajar Quran, mudah ngaji. Nah, bagaimana jangan sampai kita, susah harus hafal ini, hafalin kaidah ini, nun mati atau tanwin, nun dari dulu kayaknya nggak mati gitu. Gimana coba? Nun mati, adanya nun sakinah. Nun sakinah itu kalau ditarjim itu lebih bagus nun bersukun, jangan bilang nun mati. Ya, sebenarnya nun sakinah. Nun sakinah itu yang benar. Kalau harus ditarjim ya nun bersukun. Karena sakinah itu adalah hal kondisi huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kondisinya hanya 2. Yang pertama apa? Tuh. Allah terus ngaji apa Ustaz? Hanya 2. Yang pertama apa? Tadi kita sudah sebut sakinah bersukun. Yang kedua apa? Mutaharrikah, bergerak, hidup maksudnya. Ya, mutaharrikah hanya 2 itu saja. Catat nanti ujian keluar level 4 kami. Ya. Hari ini level 2, tenang aja. Oke, nah ini penting. Makanya kami ini, gimana nih? Jangan sampai belajar Quran itu susah. Allah kasih janji mudah. Makanya muncullah jejer geser, ya nggak? Dari awal tuh kita nggak suruh ngafal,
Ini huruf dod. Dod itu makhrajnya dari wadadu min hafati izwaliya la terasa min aisara yumna. Suruh ngapalin dalil sekalian. Wah, bubar kelasnya. Susah ngapal, susah belajar Quran. Padahal Allah kasih janji mudah. Oke? Nah, ini inspirasi kita yang kedua. Bagaimana bisa tartil optimal, namun perjalanannya itu asyik, mudah. Makanya Al-Husna itu solusi mudah membaca Al-Quran. Kita buktikan, lanjut. Ini kita skip aja. Ini juga skip. Nah, oke. Nah, teman-teman, kita harus pahami yang kita ajarkan di awal, di fase awal, riwayat siapa? Riwayat. Halo? Ini kita ngajar riwayat siapa sih? Hah? Hafs. Yang hafs. Hafs. Ya, jangan dipikirin, dibunyikan, gak usah malu-malu, nggak apa-apa. Mumpung di sini nggak ketemu murid, salah masih no problem at all. Ya, Hafs. Ain. Asim. Min tariq. Asy-Syatibiyah. Itu guru wajib hafal sebelum pulang dari sini. Nanti setoran sama siapa? Masya Allah. Diulang apa? Riwayat Hafs an Asim min tariq Asy-Syatibiyah. Coba setengah kali dipun wangsuli monggo. Riwayat Hafs an Asim min tariq Asy-Syatibiyah. Masih ada yang lip sync? Gak apa-apa. Ya, Masya Allah. Ya, udah usaha. Tapi itu wajib hafal ya. Karena sekarang itu harus jelas. Anda Pak riwayat siapa? Sabbihisma rabbikal a'la. Nanti main ini riwayat siapa? Harus jelas riwayatnya. Oke? Riwayat Hafs an Asim min tariq Asy-Syatibiyah. Selesai. Kita perhatikan jalurnya sejenak. Ini dari Rasulullah SAW, kemudian angkatan pertama sahabat. Ya, angkatan pertama sahabat. Jadi angkatan kegiatan belajar mengajar Quran itu sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian siapa? Salah satunya generasi berikutnya namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Nah, ini salah satu dari banyak yang ngaji dengan sahabat. Banyak, ini salah satunya. Ya, wafat beliau 74 Hijriah. Sahabat pertama. Ya. Masih bertemu khalifah juga beliau. Ya, sahabat ya. Oke. Kemudian berikutnya yang ngaji dengan As-Sulami siapa? Imam Asim. Tadi tuh riwayat Hafs an Asim. Mana Hafsnya? Di bawahnya yang ngaji dengan beliau Hafs nih di sini. Ada Hafs ngaji dengan Asim, Asim dengan As-Sulami, As-Sulami ngaji dengan ada 5 orang sahabat, ya. Kemudian beliau ngaji dengan Rasulullah SAW. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Begitulah dari Rabbul Izzah Jalla sampai kepada kita Quran itu mutawatir. Mutawatir. Ya, itu makanya Masya Allah, Allah jaga tuh. Nah, kemudian kita angkatan ke berapa? Belum? Wallahu a'lam. Hah? Angkatan ke berapa? Ini loh, kita ini angkatan ke berapa? Berapa ya? Kita ini sama Indonesia. Hah? Perhatikan. Hafs tadi berarti ke berapa? Hafs berapa? Kalau hitungan sahabat pertama berarti Hafs berapa? Yang ke berapa? 1, As-Sulami 2, Asim 3, Hafs 4. Kita berapa? Kita 4 fokus sama ini jam berapa sih baru? Belum sampai saya ajak sampai maghrib belum. Saya kalau waktu ngaji qiraat mulai pada subuh selesai jam 12 malam. Itu loh ngaji qiraat. Ini tahdits bini'amah.
Jadi kalau ada subuh kita ngaji sampai jam 12 malam baru selesai. Dan itu bulan Ramadan. Itu tuh program mulazamahnya Ramadan. Jadi lagi sahur ngaji tuh, masya Allah. Semangat dong, takbir, Allah Akbar. Semangat gitu. Sampai mana tadi? Angkatan berapa? Angkatan keempat ya. Angkatan keempat, oke. Kemudian nanti ada namanya Imam Syatibi. Tadi kan kita dengar diksi mintorik Syatibi ya nggak? Nah ini ada Syatibi. Sambar putih, masya Allah. Ya ada tadi, ha? Terus. Oke, ini ya Hafs tuh keempat. Kemudian yang ngaji dengan Hafs namanya Ubaid. Kemudian kita langsung lompat ke angkatan 12. Namanya Imam Syatibi. Ya, nah inilah makanya nanti muncul Torik Syatibiyah. Jadi kan ya, Hafs an Asim. Hafs dapat bacaan dari Asim jalur Syatibiyah. Maksudnya apa? Min Torik Syatibiyah, Imam Syatibi memilih jalur terus ke atas lewat ini semua. Nah beliau pilih kaidahnya dan beliau juga ngaji talaki langsung. Kemudian beliau tulis, oh ini kaidahnya. Kalau Syatibiyah mad jaiz munfasil nggak boleh 2 harokat. Ya. Kalau Torik Syatibiyah maka takmanna selain ismam dibaca dengan ikhtilas. Boleh takmanna, boleh takmanna. Itu beliau tuliskan. Di mana? Di matan Syatibiyah. Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Itu kitabnya beliau. Beliau tuliskan tuh. Beliau ngaji, kemudian tuliskan kaidahnya. Nah, beliau abadikan di kitab Matan Syatibiyah. Ada tuh, ya sedikit kok 1173 bait. Nah, itu kaidahnya tuh. Selain Hafs, kaidah yang lain ada Ibnu Nafi', ada Qalu, ada Warsh dan kawan-kawan. Nah, beliau tulis tuh. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanar rahimah wa mau'ilah. Itu Syatibiyah 1173 bait. Nanti di level berapa? Level 6 ya. Sabar ya. Insyaallah sampai gampang. Allah pasti janji nanti kita buat gampang. Karena kalau ngikut gaya style ulama, wah itu panjang urusannya. Ya, kita coba kita mudahkan. Karena semua fasilitas sudah ada kan. Oke. Angkatan ke-12. Berarti kita angkatan ke berapa? Belum kebayang? Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini tadi ke-12. Ini lengkapnya dari Ahmad bin Sahal al-Ushnani, kemudian al-Hashimi, kemudian Abu Hasan bin Tahir Ibn Ghalbun yang terkenalnya nanti, ya. Kemudian ada Abu Amr Ad-Dani, ya. Abu Amr Ad-Dani dan muridnya ada Abu Daud. Nah, beliau ini imamnya selain qiraat, beliau imamnya rasm, ilmu rasm. Jadi bagaimana nulis alif, ada sanadnya tuh. Nah beliau yang pegang kan, muaranya. Rabbil alamin, setelah ain ada alifnya enggak? Rabbil alamin, kan panjang ya? Ada rasm alifnya enggak? Ada enggak a? Ada, enggak a? Ada yang mana benar? Nah itu kalau imla'i kan harus tertulis ya? Harus tertulis. Namun kalau Rasul Utsmani ada sanadnya tuh. Ini ada alif apa enggak? Diisbat atau dihazaf, ditetapkan atau dibuang. Nah, jadi nulis alif aja ada sanadnya, jangan macam-macam. Luar biasa Islam tuh, masya Allah. Semua terjaga tuh. Itu ilmunya ulama tuh luar biasa, masya Allah, nggak main-main. Jangan asal ngomong ketahuan nih. Ini asal mau ngomong nih dari otaknya di nafsu itu. Ya, jadi ada sandarannya. Oke? Tadi ada Abul Qasim Asy-Syatibi yang ke-12. Nah, kita langsung lompat yang ke-16. Muhammad bin Muhammad Al-Jazari yang terkenal dengan Ibnul Jazari, Muqaddimah Jazariyah. Terkenal tuh ya. Iya. Ada yang hafal dong? Itu nanti level 5 ngafalin itu.
Masya Allah. Siap-siap Ustaz ya? Iya, aku siap dulu aja. Urusan selesai nggak selesai itu urusan Allah. Loh iya, kita bismillah, prosesnya aja lah nih. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yaftaruhu man yaftabar. Dijawab fi alifu wa uqtaha wa hiya wa harufu madil hawa itantahi terus sampai selesai. Nah, dihafalin. Masya Allah. Pelan-pelan ya. Insya Allah kita lanjut terus nih ya. Sebulan sekali kayaknya enak nih. Biar cepat progresnya. Karena PR masih banyak kita nih. Oke, ini Ibnul Jazari. Nah, kemudian nanti kita kenal namanya Matan Thayyibah. Ada tadi Matan Syadibiyah, ada Matan Thayyibah. Matan Thayyibah itulah yang salah satunya kita boleh membaca mad munfasil 2 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah itu Thayyibah. Ibnul Jazari yang ngumpulin bacaan tersebut ya di dalam Matan Thayyibatun Nasyr ini. Nah, tapi kita di fase awal ini di Ahlussunnah fokus di Thoriq apa tadi? Thoriq Syatibiyah. Ingat-ingat tuh, Thoriq Syatibiyah. Oke, lanjut. Sampai lanjut ke sini, Said bin Harun. Nah, ini yang ke-30. Kakak guru saya, Said Harun. Nanti bisa di YouTube cari Said bin Harun Mahmud Mahmud Abu Dahab. Nah, beliau masih hidup. Nah, kalau sunnah dalam talabul ilmi cari sanad yang lebih tinggi. Kalau masih ada kakak guru masih hidup, ke atas ya langsung, jangan ke saya. Ya, jangan datang ke Mesir. Nah, insyaallah, talaki langsung sama beliau. Itu sunnahnya. Cari kalau masih ada hidup ngapain saya? Langsung aja guru. Kakak guru saya masih ada dia. Nah, kemudian Muhammad Abu Salim, beliau doktor bahasa, ya, ini pakar qiraat, orang Indonesia. Nah, ini guru saya. Al-Indonesi Al-Azhari, namun punya legalitas menjadi Syekh Maqari di Al-Azhar. Saking pinternya, saking alimnya dalam bidang qiraat digelarin Al-Azhari juga, padahal orang Indonesia. Jadi orang dari dunia itu ke sana ngajinya sama orang Indonesia lagi, nanti ketemu juga salah satunya. Nah, itu guru kami, Muhammad Abu Salim. Nah, ini baru saya, Ibnu Raswan At-Tawaim At-Taslim, ya, Ibnu Raswan At-Tawaim At-Taslim. Ya, sebenarnya ada At-Taslim. At-Tawaim ini kembar. Ya, si kembar At-Tawaim. Ya. Nanti jangan keliru, saya Triwahyudi, kembaran saya Triwahyono. Nah, jadi Triwahyudi, Triwahyono. Nah, saya mendapat amanah yang ke-32. Berarti kalau di sini turun dari saya berapa? 33. Cantik kan angkanya? Lebih cantik naik lagi ke atas. Yang masih hidup saat ini 29, yang paling dekat. Hampir yang 28 sudah wafat. Ya. 28 sudah wafat. Yang paling tinggi masih hidup seantero dunia ini 29. Salah satunya Dr. Aiman. Ya, atau yang pernah mampir di Solo, sekarang kan masih di Solo. Dan sangat paling tinggi, paling detail namanya Syekh Mahir Munajid. Syekh Mahir Munajid, kalau nggak salah beliau di Karanganyar ya, di Pondok. Sempat di Sykarima, tapi punya pondok sendiri sekarang. Itu guru kami juga, saya sempat talaki dengan beliau, ya, Masya Allah. Dengan Syekh Mahir itu, Al-Fatihah aja 6 bulan baru selesai. Masya Allah, itu Syekh Mahir itu terlalu detail gitu. Tapi bagus, senang kita. Oke. Selesai, jadi kita akan ke berapa? 3. Berapa? Kan gampang, cantik kan? 33. Oke. Lanjut. Nah, lanjut dulu, kita langsung ke kurikulum terus, masih di bawah ini. Ini insya Allah udah bisa baca lah ya. Bisa baca kan ini? Kemarin udah dapat bocoran ya? Ada yang bisa baca ini kan? Apa bacanya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunu jibalu kal-'ihni al-manfush. Terus? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah
generasi sahabat. Iya, Al-Quran pada generasi sahabat tulisan seperti ini. Jadi ketika Rasulullah turun wahyu tulis seperti ini, Rasul Utsmani, dia sampai ke pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Begini, nggak ada fathah kasrah dhamma, jangan itu titiknya nggak ada. Jadi bukan gundul lagi ya Pak? Bukan gundul lagi ya Pak? Buat tak licin ya. Masya Allah, udah nggak ada. Gitu. Karena ini ada beberapa faidah. Apa itu bisa dibaca dengan beberapa riwayat. Ya, misalkan nanti ada riwayat dibacanya yukadzibun, ya, takdzibun, yukadzibun. Nah, padahal rasulnya sama. Oke, lanjut. Kalau ini ada yang bisa baca? Masya Allah. Bacanya apa ini? Ataka bi'abdin wa ataka bisab'in. Haji makanya. Ini bukan Quran yang saya tulis. Bukan. Cuman gaya pada waktu itu masih begini nulisnya. Ya. Ataka bi'abdin. Loh iya benar loh. Wa ataka bisab'in. Man iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kisahnya ada ini. Kejadian kayak Ustazah sama. Kenapa saya tulis ini? Ada kejadian Ustaz. Jadi ada seorang tuan, beliau ngasih amanah ke budaknya. Ngasih amanah ke budaknya untuk kirim uang 70 dinar. Sab'in. 70 dinar. Ya, kepada rekannya itu di seberang sana, ya. Oke. Dikasih uang ya, 70 dinar, kemudian dikasih surat tadi itu. Tulisannya ini. Nah di budak dia baca, oh iya kena budu, iya kan sekarang katanya. Aman kayaknya, dia udah jelek tuh pikiran dia. Dia berangkat lah. Dia berangkat sampai ketemu ya sahabat dari tuannya tadi itu, kemudian diberikan suratnya aja. 70 dinar nggak dikasih. Dibaca kan sama sahabat ini. Yang dibaca ini yang bawah, bukan yang atas, karena dia paham udah. Ya. Ada codingannya ya. Ada codingannya. Dibaca apa? Ataka bi'ahdi. Oh, nanti budak datang ke kamu. Oh, ini dia orangnya nih. Ya kan? Wa ataka, wa-nya ini wa ma'iyah. Dan bersamanya dia tuh, sama dia juga ataka bisab'in. Ada 70. Maksudnya juga kan? Mana takbirnya? Dia tahu dia diberikan juga ya. Nah, Masya Allah. Nah ini pentingnya nanti kita belajar rasam. Kadang kita ini Rasul Utsmani, Quran Indonesia MSI yang di atas 2017 juga Rasul Utsmani. Dan Tasih yang di atas 2017 ya. 2017. Yang ke bawah itu belum full Rasul Utsmani. Masih ada campur imla'i. Oke, next. Ba'd. Oke. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qist. Enggak kuat saya, berhenti di sini. Bil qist. Nah. Sekarang kita mulai ibtidah yang the best, yang terbaik itu dari mana? Langsung mulai dari minan nas, atau yang B bil qisti, yang C yamuruna, yang D alladzina, yang E A B C D benar semua. Masya Allah. Yang mana? Yang terbaik. Dari minan, saya ulang ya, A minan nas, B bil qisti, C yamuruna, D alladzina. Dari mana? Alladzina. Ada yang punya pendapat lain boleh, nggak apa-apa. Ada ikhtilaf, asatir, nggak apa-apa. Kayak insyaallah. Semua sepakatnya alladzina. Hah? Apa dari yang muruna? Jauhan alladzina yang muruna lah. Biar cepat khatam, dapat banyak ya kebaikan. Dari alladzina ya. Oke, alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum
فبشرهم بعذاب أليم. Saya ulang ya, mudah-mudahan bisa nafas. الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.